Baik, sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tetap semangat ya, walaupun sudah jam terakhir. Biasanya jam Semangat terakhir Pak, itu semangat. Mana Bu Husnul? tinggal ngantuk-ngantuknya ya. Oke Bu, Nggak apa. saya menyimak dari tadi. Ya, baik. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela, kayak gitu ya. Kemarin sudah belajar tentang akhlak yang terpuji, sekarang akhlak yang tercela. Baik, sebelumnya suaranya sudah jelas? Suara saya sudah jelas ya? Jelas. Oke, baik. Jelas, Pak. Selanjutnya kita presensi untuk mempersingkat waktu. Mungkin karena murid kita di kelas sedikit, ada yang tidak masuk, masuk semua ya? Baik, Iya, Pak. masuk semua. Siap. Baik, kita lanjutkan. Baik, sebenarnya apa sih akhlak tercelanya? Terus kenapa kita mau belajar tentang akhlak tercela ini apa ya? Tujuannya itu apa? Ya, diharapkan nanti ketika kita sudah belajar tentang akhlak tercela, kita dapat menghindari dan mengidentifikasi akhlak tercela itu kayak hubud dunia, kemudian hasad, ujub, riya, sombong dan macam-macam. Wa akhwatuha itu ya. Ya, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hubud dunia atau cinta dunia. Wah, bukan cinta si dia ya. Cinta dunia itu apa sih? Bu Husnul, coba Bu Husnul. Kak Husnul. Apa nih? Hubungannya banyak hedonisme dengan dunia itu apa? Mungkin tahu? Enggak tahu Pak, saya tahunya dia itu banyak uang lalu ke mall menghabiskan uangnya untuk beli-beli baju, sepatu, dan lain-lainnya. Pokoknya Ya. uangnya dihabiskan untuk berpoya-poya saja. Oke, berarti kalau dia itu tadi cuma mikirin uang, berarti dia itu cinta ke dunia. Akhirnya kalau dia foya-foya, berarti dia lupa tentang kewajiban dia kepada Allah. Nah, kadang-kadang boleh jadi untuk memenuhi hasratnya, untuk memiliki sesuatu, dia rela untuk mengorbankan sisi kehalalan dari apa yang dia dapat. Gitu ya. Nah, ini ya, hubud dunia. Apa itu hubud dunia? Senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan, ya berlebih, dan menganggap bahwa harta adalah segalanya. Umpama kan ada orang nih kerja, terus tanpa memperhatikan waktunya sholat diterjang, waktunya ibadah diterjang. Pokoknya saya dapat banyak uang kayak gitu ya. Berarti itu adalah cinta dunia. Nah, ada seorang ulama juga, salah seorang ulama bernama Syekh Abu Hasan Asadili. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu siapa itu Syekh Abu Hasan Asadili? Ada yang tahu belum? Belum tahu? Ya. Ya. Syekh Abu Hasan Asadili ini adalah seorang waliullah ya. Karena dia itu tadi tinggal di Mesir, terus kekayaannya sangat banyak, walaupun kekayaannya banyak, hidupnya glamor, punya 6.000 santri yang kemudian hidupnya dipenuhi semua, tapi beliau itu tetap tidak hubud dunia. Jadi dia cuma menaruh dunia hanya di tangannya, tidak di hatinya. Kita mau jadi orang kaya, Pak? Apa boleh? Boleh, silahkan. Tapi yang penting kekayaan itu adalah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kita mendapatkan uang, kita mendapatkan suatu harta untuk jalan kita beribadah kepada Allah. Itu boleh saja. Apa boleh? Boleh. Ya, nggak ada yang larang kok. Kalau jadi orang Islam, jadi orang kaya itu malah bagus gitu ya. Bisa sodakoh, bisa macam-macam. Yang itu tidak bisa diberikan oleh orang yang tidak punya, kayak gitu ya. Nah, tentang hubud dunia ya. Oke, hubud dunia ini ada sabda Rasulullah SAW. Nah, ada yang bisa baca nih? Ayo, apa ini? Terkenal ya ini hadisnya ya. Ayo, Kak, apa ini? Kak Nani. Nah, Kak Nani, coba hadisnya baca yuk. Oh, belum ada Pak tulis anunya hadisnya. Oh, belum ada. Sudah? Nah, sudah. Nah. Wah, udah berbaris lagi. Itu ya, apa ayat, itu? Ayat gundul Pak itu. Hubud dunia. Ya, apa itu?
Di dunia, Fitunya. ya, Oke. hubud dunia, Apa? sun kulahati atun. Ayo, ya hampir benar, hampir benar. Kak Husnul ya. Ada yang lain, Pak? Kak Nadif, coba mungkin bisa baca, ayo. Ya, Hubud dunia, hubud dunya. Ya, hubud dunya roksu kulli khotiatin. Ya. Jadi cinta dunia adalah pokok dari segala permasalahan hidup kita, kayak gitu ya. Jadi semua masalah itu berasal dari cinta dunia. Hubud dunya roksu kulli khotiatin. Nah, terus itu di bawahnya ada kemudian Imam Ghazali berpendapat bahwa babuk duha roksu kulli hasanatin. Nah, roksu kulli hasanatin. Kan sekolah kita kan berbasis pondok nih ya. Ya, insya Allah sudah paham lah ya teman-teman tentang gini ya. Insya Allah, Masya Allah. Ya, baca babuk. Gundodi semaunya. Ya, nanti pas waktu ditanyakan pas waktu pelajaran Nausarab aja ya. Nah, waktu ya, babuk duha roksu kulli hasanatin. Dan benci kepada dunia itu adalah modal kita atau pokoknya dari segala kebaikan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita umpama di masyarakat mau dakwah juga butuh yang namanya dunia gitu ya, dan macam-macam. Itu tentang apa? Cinta dunia. Baik. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Nah, ciri-cirinya apa nih? Kebutuhannya itu cinta dunia. Wah, cinta dunia menganggap dunia itu sebagai tujuan utama. Wes, semua mengumpulkan harta dengan cara menghalalkan berbagai cara tanpa mempertimbangkan halal ataupun haram. Pokoknya saya dapat uang, saya gunakan uang ini untuk keperluan saya sendiri. Dia tidak mau sedekah, tidak mau apa, pokoknya punya saya sendiri. Gitu. Kikir sampai-sampai airnya nggak boleh keluar dari rumah. Gitu. Ya, serakah, pokoknya semuanya milik saya. Sampai-sampai kalau ada gunung emas semuanya milik saya. Kalau satu gunung emas kurang, dua gunung emas kurang, sampai 10 gunung emas, sampai sedunia gunung emas gitu ya. Milik saya semua, serakah. Tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Nah, apa dulu yang apa itu yang terkenal apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, maka akan ditambah. Kalau kita kufur, maka sebenarnya azab Allah itu sangat berat. Nah, nikmatnya Allah apa aja, Pak? Ya salah satunya kita bisa ambekan kalau bahasa Jawanya ya. Ambekan itu apa? Bernapas ya. Bernapas itu juga nikmat. Terus kita bisa kedip, bisa belajar kayak gini, nikmat. Nah, oke. Macam-macam ya. Itu jadi kebutuhannya. Yes. Terus bahayanya kalau kebutuhannya apa? Kalau kita sudah cinta dunia, nah, itu apa? Melalaikan kewajiban. Wes, pada saat waktunya dia beribadah, nggak mau beribadah. Oke ya. Terus kikir, bakhil, rakus, tamak, dan lain-lain. Oke. Ya, ini berapa menit nih? Ya, masih lama ya. Oke. Oke, itu salah satu dari bahaya ataupun kebutuhannya atau cinta kepada dunia. Ya. Oke, rakus. Contohnya rakus itu apa ya? Ya, dia contohnya kayak gini. Dia umpama ada seorang pejabat yang dia tadi pengen menjadi pejabat tapi dengan cara yang buruk. Contohnya menyogok. Nah, itu. Menyogok. Supaya saya dapat PNS, saya menyogok. Karena dia ramah, tamak, rakus. Wes gak peduli wes sogok-sogokan wes. Yang penting dia dapat gelar jadi PNS. Ya, kayak gitu ya. Itu salah satu hubungannya. Nah, terus satu lagi apa? Ketika dia hubungannya, dia pas waktu mau meninggal, dia tidak rela meninggalkan dunia. Ingin tetap di dunia saja, gitu ya. Itu tentang hubungannya. Nanti ada slide-nya ya, yang belakang. Ya, terus caranya bagaimana Pak terusan kalau kita sudah cinta dunia? Ya, terus caranya bagaimana? Menumbuhkan sifat dermawan. Oke. Dermawan itu maksudnya apa? Ada yang tahu mungkin? Ayo. Kak Nadib, coba dermawan itu maksudnya apa? Gimana?
Kak Nadib, ayo coba. Dermawan itu apa? Dermawan ya murah hati, bisa Murah dikatakan hati. gitu. Murah hati artinya apapun ya berdasarkan belas kasihnya. Iya. Kita melihat orang itu butuh pertolongan, perlu dibaiki kan gitu. Ya, apakah hanya tentang uang saja kalau dermawan itu? Tidak harus uang, perhatian itu juga cukup. Perhatian itu malah cukup. Ya, perhatian kan si dia. Kan juga bisa. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain bisa mengungkapkan. Ya, dermawan. Kak Firman, coba. Hati, baik hati. Ya, murah hati, baik hati. Suka berkorban, Pak. Hah? Suka berkorban. Suka untuk memberi. temannya. Membantu sesama. Suka memberi jawaban. Memberi jawaban. Wah, kalau itu jangan itu ya, bahaya itu ya. Memberi jawaban. Ya, jangan kalau memberi jawaban ya. Ya, dermawan. Salah satunya ya, dermawan itu sodako. Dan sodako tidak harus dengan materi ya. Bisa dengan senyum. Senyum ke temannya, senyum. Nah, itu juga termasuk sodako. Jadi, tapi jangan senyum sendiri ya. Hah? Ya, tapi jangan senyum sendiri ya. Nanti, wah ini anak nggak bener ini. Senyum sendiri. Nah, kemudian, ya, terus senyum juga jangan pas waktu ada kotak amal ya. Nanti kotak amal senyum. Loh Pak, katanya pas sodako disuruh senyum. Dari sini ada kotak amal saya senyum. Jangan ya, kalau kotak amal diisi uangnya ya. Kalau kotak amal kita senyum, wah itu salah tempat berarti. Oke. Baik. Selanjutnya ya. Oke, cara menghindari pembunuhnya. Terus ada qanaah. Qanaah itu kalau bahasa Jawanya nrimo ing pandum. Ya. Nrimo ing pandum. Apa itu ya? Menerima apa yang diberikan oleh Allah ya. Qanaah. Terus ini jatah saya ya. Nanti orang yang nggak punya, orang yang miskin itu nanti ketika sudah di akhirat dia akan masuk surga lebih dahulu daripada orang yang kaya. Walaupun itu tadi pahalanya sama, pahalanya sama dia masuk surga. Kalau di akhirat yang didahulukan itu orang yang miskin. Kalau yang di dunia orang yang kaya. Walaupun orang kaya itu bukan orang alim ya. Kalau ada acara-acara itu saya lihat ya, ada acara besar, ada Pak Camat atau siapa. Walaupun dia nggak ada orang kaya, walaupun dia tidak terlalu alim, panitia sudah bingung. Silakan Pak, silakan gitu. Kalau kita orang yang nggak punya, datang ke acara seperti itu, Mas, cari tempat sana di bawah pohon pisang sana. Kadang-kadang kayak gitu. Ya, itu qanaah. Tidak semua orang itu bisa qanaah seperti itu. Kemudian zuhud, ya, zuhudun. Ya, zuhud kemudian selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ya walaupun sedikit nikmatnya. Ya kadang-kadang kan nggak kerasa ya nikmatnya Allah ya. Ya salah satu nikmat Allah yang kecil, yang remeh, yang kadang-kadang kita lupakan apa? Coba. Bu Husnul. Kak Husnul ya. Kak Husnul. Apa kira-kira nikmat Allah yang kecil, yang kadang-kadang kita remehkan apa? Ya, kadang-kadang kita lupa nih nikmat ini. Iya, Pak. Apa? Kayaknya bernapas, Pak. Ya, bernapas. Kalau nggak bernapas semenit bahaya ya. Iya, itu kan terkecil. Coba berapa hitungannya kalau kita pakai oksigen? Berapa kalau masuk rumah sakit? Dulu pas waktu COVID itu ya, masih ingat itu ya, rebutan oksigen ya. Sampai banyak yang meninggal, Masya Allah ya. Ya, sekarang alhamdulillah sudah normal kembali, oksigen nggak perlu bayar gitu ya, nggak perlu bayar, sudah gratis diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, kan ya. Nah, apa ini? Kok banyak uang ini? Wah, uangnya banyak, ini siapa dia? Oke, baik. Uang sitaan kasus korupsi dari Surya Darmadi. Ya ini tahun lalu ya. Uangnya 5 triliun. Kalau diuangkan kayak gini ya. Kayak kemari itu ya.
Ya, korupsi. Ya, jadi uangnya uang korupsi berarti uang haram. Ya. Maksudnya korupsi itu apa sih? Ya, sambil Matanya belajar. tak lihat bahwa itu korupsi. Iya. Ya, sambil kita belajar akidah akhlak, kita juga belajar tentang korupsi ya. Korupsi itu sebenarnya apa sih? Mengambil yang bukan haknya. Iya, Nah. ya, ya. Tapi bedanya dengan nyolong apa? Kalau mencuri itu yang Memperkaya diri. percaya diri. Bedanya dengan mencuri apa? Kalau mencuri itu dilakukan di kalangan bawah, kalau korupsi di kalangan atas. Ya, ya dicuri gak cuma sepeda ontel 1, tapi 5 triliun. 5 triliun. Jadi, lah itu uangnya siapa? Uangnya negara dipakai. Oke, coba lanjut yuk. Kak Nani ya, coba Kak Nani, Ya. apa sih pendapatnya tentang uang korupsi itu dengan hubungannya dengan dunia? Ya, apa? Uang korupsi yang disita ini ya Pak ya. Iya. Mau diapain kira-kira Pak ya? Bagi-bagi, Bu, bagi-bagi. Bagi-bagi aja Pak untuk yang orang yang membutuhkan seperti saya kayak Orang yang Pak. membutuhkan. Terus Untuk kita beli laptop baru. hubungannya dengan cinta dunia itu apa? Oh, Berarti cinta orang yang dunia. korupsi itu bagaimana? Apa Pak ya? Ya. Nggak Iya. bisa mikir. Nggak bisa pikir Pak. Sudah ngantuk, sudah lapar. Iya, sudah lapar. Sebentar lagi maghrib, Bu, ya. Oke, ya, nggak apa. Kita lanjut. Siapa ini? Sudah, baik. Jadi, berarti orang yang korupsi itu adalah orang yang cinta kepada dunia. Ya, hubbud dunya. Orang yang korupsi, ya, koruptor ya, namanya orang yang korupsi ya. Dia cinta dunia, dia rela melakukan apapun, walaupun itu sampai korupsi, untuk memperkaya dirinya supaya dia mendapatkan uang, supaya dia mendapatkan kekayaan. Padahal uangnya uang rakyat itu ya, uang pajak, uang macam-macam. Padahal orang yang bayar pajak kan nggak orang kaya saja, orang yang tidak punya juga bayar pajak. Ya. Terus akhirnya dikorupsi, ditaruh kantongnya sendiri. Gitu ya. Wes, ini pokoknya punya saya semua ini, nggak boleh ini. Ya, korupsi itu ibaratnya Pak ini kan kayak dia sebagai pejabat nih ya, sebagai pejabat, kemudian dia mau buat suatu tender, mau buat jalan raya. Nah, anggarannya umpamanya 1 miliar. 1 miliar. Wah, jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Ya, 700 juta saja, yang 300 juta biar saya kantongi. Ya. Yang kalau gitu nanti saya tanda tangan. Kalau nggak gitu nggak saya tanda tangani. Ya, itu umpamanya. Jadi dia itu kalau bahasa Jawanya ngentit. Tahu ngentit ya? Ya, ngentit atau apa ya? Mengambil bukan haknya dalam jumlah yang besar kalau ini ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tentang hubbud dunya. Apa tadi? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal daripada pangkal daripada kesalahan. Kalau bahasa Jawanya keluputan. Ya, kesalahan. Kalau cinta dunia gak peduli teman, gak peduli saudara, pokoknya saya dapat. Oke. Baik. Ya, itu. Baik. Terus pada akhir pembelajaran kali ini apa nih kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran pada hari ini? Ya, pada pertemuan kali ini. Coba. Ayo, Kak Husnul lagi mungkin ya kesimpulannya apa nih tentang hubbud dunya, cinta dunia? Kak Husnul masih ada di tempat? Masih, Pak. Ya, apa kira-kira? Kesimpulan tentang hubbud dunya apa? Kira-kira? Ya. Apa tadi ya, Pak? Lupa saya. Lupa. Cinta dunia. Orang yang cinta dunia ya? Apa ya? Kalau cinta dunia itu ya, Pak? Ya. Mungkin bisa, ada Nani tuh. Nani bisa Pak jawab. Ya, Kak Nani coba. Ya, Kak Nani ya. Cinta dunia apa? Closing dulu ya. Husnul lupa sudah karena terlihat uang 5 miliar itu. Ya, oke.
Saya. Apa? Jadi mengenai cinta dunia ini adalah termasuk sikap rakus, tamak, Ya. angkuh, Ya. pamer terhadap apa yang dimiliki. Oke. Itu saja Pak Iya, yang apa saya ya. ketahui. Oke, berarti cinta Akan dunia tunggu pokoknya. ya transferan uangnya. Kalau 500.000 ada ya. Kalau 500 Gimana? Sudah ada. selesai nih? Ya, baik. Sebentar, masih 5 menit ya waktunya. Baik. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya silakan nanti dikerjakan tes formatifnya yang sudah diberikan, gitu ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Ya, seperti itu. Kemudian, baik. Kemudian kita doa sama-sama ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ya, fitini wa dunya wal akhirah. Diberkatil hadirin fi hadhihi Zoom al-mubarak. Ya, Amin. habibina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, pertemuan kali ini evaluasinya sudah baik. Ya, kita akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.